Oke lah, macam biasa saya ajar kamu masak-masakan. Oke, ndak apa? Hari ini saya mau kasih tahu kamu macam mana cara memasak Hyongtae mihun ataupun crispy mihun ataupun mihun goreng wangi lah. Jadi macam biasa kamu tunggu nih video sampai habis lah supaya kamu tahu dia punya cara kan. Lepas tuh saya punya cara macam biasa, saya kasih panas minyak dulu untuk goreng crispy mihun lah. Kasih panas yang betul-betul dia panas sampai dia boleh kasih kembang tuh mihun. Nah, di sini sudah panas. Lepas itu kita kasih masuk kita punya mihun yang masih keras, jangan rendam. Pastikan yang dia masih keras-keras baru dia jadi crispy macam beginilah. Nah, di sini saya kasih slow mo lagi. Nah, dia jadi crispy. Oke, begini menjadi sudahlah. Lepas itu tapi jaga hangus lah. Jangan rendam dia terlampau lama dalam minyak tuh. Kamu kasih sekejap saja lah, kasih masuk saja. Lepas itu dia kembang. Oke, sudah, jangan dia hangus lah. Sebab dia crispy begini dia bukan keras juga, dia lembut juga nih. Cuma dia siok sedikit nampaklah kalau dia crispy macam begini kan. Lepas tu saya kasih panas minyak, kasih masuk bawang putih cincang untuk dia punya aroma wangi, dia punya kuala. Lepas tu baru saya kasih masuk saya punya air untuk buat dia punya kuala. Ikut kuantiti banyak macam mana kamu mau lah. Kalau kamu mau banyak, ikut daripada kamu punya skill masing-masing lah. Mau banyak mau sedikit dari kamu saya. Lepas itu baru saya kasih masuk sayur sawi ataupun itu baby corn sama seafood lah. Saya pakai fishball sama fish cake lah di sini. Dari kamu saja lah mau pakai apapun boleh, ayam kah, ikan kah, seafood pun boleh. Lepas itu saya kasih masuk rasa lah. Saya punya rasa garam, ajinomoto, chicken stock sama serbuk lada putih lah. Siapa yang tidak pandai ataupun siapa tidak mau suka makan itu ajinomoto boleh kamu pakai gula lah, ikut cita rasa sendiri lah. Bahkan paling senang ikut cita rasa sendiri. Lepas itu sudah masak begitu, sudah yakin rasa dia, baru kasih pekat pakai tepung kanji ewan punya lah. Saya pakai tepung kanji ewan supaya dia cepat pekat. Kalau kamu pakai tepung kanji selain daripada tepung kanji ewan, dia lambat pekat sama dia pandai putih dia punya kuah. Kalau kamu tidak percaya, kamu buatlah sendiri, baru kamu tahu apa yang saya cakap Tuhan. Lepas itu sudah pekat begini, sudah masak, jangan terlampau pekat, kasih sederhana saja. Baru saya kasih masuk telur 1 biji lah. Lepas telur 1 biji begitu siap sudah. Lepas itu saya kasih wangi pakai minyak bijan ataupun boleh juga pakai minyak wangi dari gorengan bawang lah. Lepas itu saya kasih masuk saya punya crispy mihun dalam piring. Bolehlah standby kasih masuk dalam hidangan mie. Jadi siap sudah beginilah. Kamu jangan takut, ini crispy mihun bukan keras nih. Nampak macam keras, sebenarnya dia tidak keras, dia lembut saja. Siok saya mau makan. Jadi siapa yang belum pernah makan, kamu try masaklah. Saya tidak boleh cakap sedap sebab kalau kamu belum try kamu tidak tahu sedap dia macam mana. Jadi kamu try dulu baru kamu tahu sedap dia lah. Kamu try masak, jangan try main tengok saja. Oke, kamu try masak sendiri baru kamu tahu macam mana rasa sedap dia. Oke lah, ini kali saya mau ajar kamu macam mana cara memasak sup tomato isi ikan goreng. Jadi macam biasa kalau saya punya cara, saya kasih panas dulu tuh minyak yang betul-betul panas supaya dia apa? Supaya tidak malakat. So kalau kamu tidak kasih panas, kamu punya minyak, pandai malakat tuh ikan di bawah. Kalau kamu tidak percaya, kamu try lah. Kalau kamu tidak kasih panas, kamu punya minyak, dia pandai malakat tuh. Jadi kasih panas dulu betul-betul yang betul-betul panas. Kalau sudah panas, oke, baru kasih masuk kamu punya isi ikan lah, kasih garing deh. Selain daripada isi ikan, kamu boleh juga pakai isi ayam ke daging, apapun boleh bah, yang penting boleh makan, yang penting ngam sama sup ngam batu kan. Terus tuh kasih garing-garing deh, jangan kamu takut tidak garing, kasih garing baru dia siap memakan. Kalau yang goreng boleh juga kamu main rebus, kamu rebus tuh ikan ke ayam kamu boleh juga, tapi saya kasih di sini saya kasih goreng. Lepas itu kalau sudah saya kasih siap goreng, terus saya punya ikan, baru saya rebus mihun lah. Mihun yang sudah rendam tapi masih rebus. Pastikan kamu rebus lah, sebab walaupun kamu sudah rendam kan, kamu ingat dia lecak sudah, sebenarnya dia masih keras lagi tuh. Sebab ini mihun saya pakai mihun dongguan punya lah, bukan yang mihun biasa punya. Jadi rebusnya balik supaya dia tambah lembut lah. Jadi kalau sudah siap rebus macam biasalah, kalau saya punya cara saya kasih wangi bawang dulu, baru saya kasih masuk, saya punya tomato lah sama itu halia. Kalau sudah siap kasih wangi-wangi ini baru saya kasih masuk air. Si masuk air ikut agaan kamu punya berapa banyak kuantiti barang lah. Kalau sedikit lah air,
Sama itu tomato pun kamu ikut berapa banyak kamu. Kalau kamu yang kau kamu kasih banyak. Kalau tidak janganlah. Tunggu dia sampai mendidih dulu. Allah, lambat betul dia mendidih. Oke lah, tidak apalah, kita tunggu saja. Siapa yang minat minum sup-sup yang panas-panas, kamu masaklah nih. Paling simpel punya barang. Lepas itu kalau sudah panas-panas begini, saya kasih masuk rasa lah. Saya punya rasa sama itu sosikannya. Kan sosikan itu dalam tong kuning. Saya punya rasa garam, chicken stock sama Ajinomoto sama serbuk lada putih sajalah. Pas tuh kacau-kacau dia, pukul-pukul dia sampai dia hancur. Jangan takut dia hancur, jangan takut dia sakit. Pukul saja sampai dia hancur, jangan takut. Yang dia mau hancur baru siap mau makan. Lepas tuh kamu tunggu dia masak lah. Kasih masuk kamu punya seafood macam yang tadi tuh. Tunggu dia sama-sama masak lagi lah. Dia rasa ikut cita rasa sendiri ya. Kalau kamu sudah rasa ngam, oke lah, terbaik sudah beli bawa bincang sudah tuh. Buli sudah bawa untuk pusas-pusas kan. Oke, lepas sudah masak begini, baru kamu kasih masuk dalam mangkuk lah. Sudah siap, kasih masuk dalam mangkuk. Jadi siapa yang ngerasa ini sup sadap, kamu makanlah. Saya rasa ini sadap ini sup ini. Tapi banyak juga yang mau tuh. Tapi kamu untuk kesehatan lah. Kamu try lah bahkan. Jadi hari ini saya mau kasih tahu kamu cara macam mana mau masak itu mihun goreng yang paling cepat malakat ataupun mihun laba yang paling cerewet dalam masakan. Saya cakap begitu sebab kalau saya kan nih, kalau tem-tem belajar dulu mihun lah paling saya tidak suka masak. Dia malakat, cepat malakat. Kalau dulu saya kasih panas macam mana pun kuali, dia tetap juga malakat. Sebab apa? Sebab pindah camping kan begitu lah itu kalau tidak camping. Jadi begini caranya, kasih panas dulu dia punya itu periuk beri panas, kasih minyaknya, baru kasih taruh itu mihun supaya dia tidak malakat. Dan kamu tidak nampak, kamu nampak dia tidak malakat kan? Nah gitu, si panas dia. Baru kasih taruh itu bawang cincang, kecap cair sama kecap pakat, kasih gelap sedikit. Mihun jenis saya guna mihun dongguan, itu memang terbaik punya lah kalau yang untuk masakan yang tidak mihun. Dia tidak melekat, dia tidak cepat melekat. Jadi kamu kalau goreng kasih goreng mihun kan jangan kasih putus-putus dia di sana. Di sana lah kau karena uji dia punya masakan. Di sana lah kau karena uji tukang masak. Jangan itu mihun putus-putus. Nah, gitu. Jadi kamu paham lah saya cakap yang jangan putus-putuskan. Itulah dia punya quality masakan. Nah, kamu paham juga quality masakan kan macam mana. Selalu saya cakap kalau quality masakan kena ada begitu, itu mihun dia jangan putus-putus. Saya pun tidak juga camping, tapi saya cakap, saya buat, saya tahulah kayak begitu. Lepas itu kamu punya sayur seafood macam biasalah. Apa kamu mau sayur pun boleh, kubis kah, apakah boleh seafood kamu ayam kah, daging kah, semua pun boleh. Jangan kamu ambil daging orang sudahlah. Lepas itu kasih wangi minyak macam biasa. Kalau saya kasih wangi minyak dulu baru taruh di kuah. Nah yang dia berapi-api ini kan kamu jangan terpedaya dengan api ya. Sebenarnya api itu itulah yang mengundang dia punya bau hangus. Itulah yang sebenarnya bau hangus. Kalau dia asap-asap saja itu yang dia wangi kuali. Tapi kalau dia keluar api di dalam periuk tuh, itulah yang dipengaruhi oleh bau hangus tuh. Jadi selalu yang kamu nampak di video masak-masak kebanyakan yang ada api itu sebenarnya dia mempengaruhi bau hangus. Kamu jangan mau belajar yang ada api-api itu. Kalau yang setakat menggoreng punya bolehlah ada api, tapi kalau yang masak-masak punya jangan, sebab dia ada bau hangus di sana. Gitu. Lepas itu kamu kasih taruhlah rasa kamu. Kalau saya punya rasa macam biasa lah, macam selalu saya cakap itu garam, Ajinomoto, chicken stock sama serbuk lada putih agak lah. Kamu kasih sedap lah macam mana rasa kamu, ikut cita rasa sendiri kan. Lepas itu sudah masak, sudah yakin rasa, baru kasih pakat dia pakai tepung kanji. Kamu boleh juga pakai tepung jagung atau tepung kanji biasa, tapi dia cuma lambat proses dia punya pekat lah, ada lambat sedikit daripada tepung kanji. Terus kasih wangi dia minyak bijan. Lepas sudah siap begitu, boleh sudah kasih hidang. Jadi kamu yang tidak percaya yang dia putus-putus nih kan, kamu try lah masak nih mihun, memang susah pandai malakat. Hari ini saya mau kasih tunjuk kamu cara masak mihun goreng.
mihun goreng. Banyak yang suka nih mihun goreng. Banyak juga nih, sebab apa? Sebab kenapa saya tahu banyak? Sebab iyalah saya tahu. Sebab saya tahu lah kayak macam biasa. Sebenarnya masakan mihun ini kan paling saya tidak suka time saya belajar. Sebab apa? Dia paling cerewet, cepat melekat. Macam kalau dulu saya masak jadi bubur saja, tidak camping, tidak agak. Tapi bila sudah pandai, bila camping agak kuali api dia semua, sebenarnya dia senang, tidak pandai melekat. Kalau sudah camping lah, sebab dia masak di rumah sama masak di kedai ini dia paling banyak berbeza. Sebab kan kalau di kedai kan dia goyang-goyang, nah begitu. Jadi macam biasa kamu gorenglah dulu kamu punya seafood, boleh juga kamu rebus dulu seafood kamu jangan ikut saya punya 100%. Kamu boleh shortcut, kamu boleh rebus kamu punya ayam kah, daging kah, supaya untuk menjimatkan jimat minyak makan macam begitu lah itu. Terus kamu kasih panas tuh minyak sama kuali supaya dia tidak melekat masakan. Macam begini dia basah-basah begitu, dia memang panas sudah tuh, asal keluar asap begini dia panas sudah. Terus kasih masuk telur, kasih masuk bawang putih cincang untuk aroma wangi dia, baru kasih taruh sayur lah. Kalau sayur ikut dari kamu apa saja, sayur apapun boleh, yang penting sayur daun lah. Baru kasih masuk mihun yang sudah letak rasa lah. Rasa saya Ajinomoto, Cikustok sama serbuk lada putih saja. Tidak payah garam, ada garam pun secubit saja lah, sebab mau taruh kecap pekat masin, kecap cair masin, yang tadi kecap cair masin lah. Nah gitu, baru kasih gelap dia pakai apa tuh, itu kecap. Quality masakan mihun kenalah ada dia punya wangi kuali lah. Selalu standar masakan untuk Chinese punya dia ada wangi kuali, itu yang paling penting lah. Jadi kena agak lah macam mana panas kuali itu untuk dapat dia punya wangi. Yang penting bukan wangi hangus gitu. Terus kasih basah-basah lah pakai air sedikit. Oke, sedap nih. Oke, kamu boleh try cara masak sendiri. Ini apa, hari ini saya mau kasih tahu kamu macam mana cara memasak itu mihun goreng udang kering. Antara menu paling keminatan lah ini mihun udang kering nih. Oke, jadi dia punya bahan-bahan beginilah. Macam biasa, kubis, daun ketumbar, ada lobak, lepas itu ada bawang besar, ada cili, ada udang kering, sama menu utama dia punya bahan utama itu mihun lah. Jadi macam biasa, dia punya permulaan kasih goreng dulu tuh udang kering, tapi jangan terlampau dia hangus, nanti dia pahit. Jadi kamu pandai agak-agak saja lah kasih goreng dia kan. Yang penting dia boleh makan begitu, yang ada dia wangi-wangi begitu. Oke, boleh sudah begitu kan, boleh bawa bincang sudah itu begitu. Sudah goreng, tidak payah kasih cuci periuk, sebab dia punya minyak, pakai yang bersih punya. Lepas itu kasih panas minyak balik untuk goreng dia punya telur. Macam biasa kasih taruh telur, lepas itu kasih wangi dia punya bawang cincang, baru kasih letak tuh dia punya sayur lah. Kamu boleh juga pakai sawi ke apapun boleh, yang penting sayur. Tapi ini itu lobak apa semua untuk mencantikkan dia punya bahan saja batu, ada warna-warni begitu. Lepas itu kasih masuklah mihun yang sudah kena taruh sedia dia punya rasa macam biasa, Cikustok, Ajinomoto, serbuk lada putih sajalah, tidak perlu taruh garam. Sebab mau taruh mau letak kecap cair masin juga. Itu goreng dia, pastikan goreng dia ada wangi kuali. Yang tuh asap-asap tuh kamu nampakkan, itulah yang mempengaruhi dia punya wangi kuali. Yang penting jangan keluar api di tengah-tengah periuk tuh. Kalau keluar api memang dia bau hangus sudah. Jadi yang pastikan dia ada wangi kuali. Kasih masak lama dia. Kalau kamu masak di rumah kan periuk di rumah, kamu try masak lama sampai dia keluar asap begitulah. Itu kalau keluar asap sudah begitu, dia keluar bau wangi kuali sudah tuh. Lepas itu kasih masuk kecap cair sedikit, baru kasih masuk itu udang kering. Begitu dalam dekat-dekat sudah dia memasak lah begitu. Nah kalau dia keluar asap begitu banyak, paling mantap sudah itu. Lepas itulah sudah memasak, sudah kasih letak itu itu sosikan dia bau, tapi kalau dalam masakan dia pandai wangi. Siapa yang pandai makan memang wangi lah tuh. Begitu saja siap sudahlah. Yang penting ada wangi kuali dia, sama mihun tuh ada rasa. Nah sedap sudah. Jadi kamu try lah
Ini menu tidak sedap nih, tapi kalau yang sudah try memang pandai sedap tuh. Tengok kan, wah menyelerakan betul, nampak kok. Nampak selera tapi tidak sedap macam mana. Jadi kamu try lah bawa masakan. Kamu try dulu baru kamu tahu sedap. Oke. Bamar di sini kamu singgah. Saya mau kasih tahu kamu macam mana cara memasak Singapore mihun. Disebabkan ada yang tanya-tanya macam mana mau masak Singapore mihun kan. Jadi oke, tidak apa, ini kali saya kasih kamu macam mana cara dia memasak. Mungkin kamu pernah makan tapi tidak tahu macam mana cara dia masak. Kamu rasa sedap tapi sebenarnya tidak sedap, begitu kah? Oke, indah bah. Oke, lepas itu macam biasalah, kasih panas minyak yang sepanas-panas supaya apa, tidak melakat kamu punya gorengan begitu. Lepas itu kamu kasih gorengan, kamu punya seafood apa sih yang kamu mau. Selain daripada seafood, kamu boleh pakai ayam kah, daging kah, itu biawak kah, buaya kah, semua pun boleh, asal jangan pakai yang tidak boleh makan lah, begitu bahkan. Jadi kasih goreng-goreng biasa sampai dia masak lah. Boleh juga kamu main rebus kah kalau tidak minyak. Kalau gas kamu mau habis sudah kah, rebus, tidak payah rebus kah, tidak payah goreng pun boleh, bahan dari kamu saja. Jadi sekarang kasih panas balik minyak kamu, taruh minyak, baru kasih letak telur. Sebenarnya telur nih kan, dia sebenarnya ada salah satu cara untuk tidak melekat masakan juga tuh di telur, sebab tuh kan selalu kena guna. Jadi lepas ini kasih masuk bawang cincang, baru kasih masuk sayur lah. Saya pakai sayur kubis sama itu lebak. Jadi boleh juga kamu tambah kubis kah, lada merah kah, lada benggala, itu daun bawang dari kamu saja. Lepas itu kasih masuk lah itu mihun yang sudah ada tersedia. Lepas itu kasih masuk itu curry powder England punya lah. Sebab ini Singapore mihun dia mau yang warna kuning-kuning begitu, dia punya warna masakan lah. Jadi kalau saya punya rasa selalu itu chicken stock, Ajinomoto sama serbuk lada putih lah. Chicken stock, serbuk lada putih sama Ajinomoto. Jadi kamu ikut cita rasa kamu sendiri macam mana. Pas tuh goreng-goreng dia sampai dia ada wangi, kan dia tidak putus-putus lah. Jangan putus-putus. Nah gitu. Lepas itu kasih masuk kicap cair sedikit saja kicap cair. Nah baru kalau sudah dia ada wangi-wangi kuali begitu, kamu kasih masuk lah kamu punya seafood tuh. Lepas itu yang last kasih masuk LP sauce. LP sauce ini sesuai untuk masakan Singapore mihun lah, dia ada wangi-wangi begitu. Siapa yang tidak pernah makan memang tidak tahu lah tuh. LP sauce, Lee Perrin sauce. Lepas itu kalau sudah memasak baru kasih basah-basah, dia pakai air sedikit lah, jangan banyak lah, nanti dia melekat pula kalau banyak air kan. Pastikan ini mihun dia tidak putus, sama warna dia mau kuning-kuning lah kalau Singapore mihun. Jadi begitu siap sudah pula kan, senang saja bah. Jadi kamu yang belum try ataupun mau tahu macam mana, tidak tahu cara masak beginilah. Nah dia kuning-kuning, indah sadap ini. Ada juga yang mau ngode indah sadap. Siapa yang tidak pernah makan memang tidak sadap, dan yang pernah makan baru tahu. Watan Nyingnyong Sipu. Jadi hari ini saya mau ajar kamu macam mana membuat Watan Nyingnyong lah. Mungkin ada di antara kamu yang belum tahu ataupun belum pernah makan. Oke, indah apa? Yang penting hari ini saya ajar kamu macam biasa, kamu tengok video sampai habis lah. Jadi di sini saya kasih panas minyak yang betul-betul panas supaya gorengan mihun dia cepat crispy lah. Pastikan minyak kena panas lah, jangan terlalu panas lah. Lepas itu di sini saya kasih masuk mihun yang kering, jangan pakai yang basah ataupun yang kena rebus. Pastikan kamu pakai yang masih kering punya lah. Kamu nampak juga di sini dia crispy ataupun mengembang macam begitu kan. Jadi jangan pakai mihun yang kena rendam. Jadi pastikan kamu pakai yang masih keras ataupun masih kering lah macam begitu, baru kasih goreng dia. Lepas tu di sini baru saya kasih tumis ataupun kasih wangi kuih tiao lah atau mie kuih tiao. Kasih ambil dia punya wangi kuali dulu lah. Apa orang bilang wokai kan, wangi kuali. Lepas tu saya kasih masuk bawang putih cincang untuk aroma wangi dia. Baru saya kasih masuk kicap pekat untuk kasih cantik warna dia, kasih gelap lama begitu. Lepas tu ambil dia punya wangi kuali macam begini. Kalau dia ada asap begini jangan takut, dia bermakna wangi kuali itu begitu. Jangan takut dia hangus, pastikan kamu pandai agak lah. Lepas itu kasih masuk dalam piring yang besar, baru kasih masuk tuh kuih tiao di atas tuh crispy mihun lah. Jadi itu maksudnya Watan Nyingnyong, bermakna dia apa, dia bercampur mihun sama kuih tiao lah.
Jadi sudah macam begitu, jadi kita standby memasak dia punya kuah lah. Jadi macam biasa di sini saya kasih panas dulu minyak. Lepas itu saya kasih masuk bawang putih cincang ataupun kasih wangi bawang putih cincang untuk dia punya aroma wangi. Baru saya kasih masuk air ataupun buat dia punya kuah, ikut kuantiti banyak macam mana kamu punya gorengan ataupun jinjong itulah. Jadi apa yang saya mau kasih tahu kamu di sini, pastikan kuah kena lebih banyak lah, sebab supaya dia siok mau makan lah kalau banyak kuah. Lepas tu kasih masuk sayur ataupun seafood. Di sini boleh juga kamu pakai ayam ataupun daging lah, sama sayurnya boleh lah kamu tambah lobak ataupun kubis. Jadi ikut kamu punya cara masing-masing lah. Lepas tu saya kasih masuk, saya punya perasa. Perasa ada garam, ada chicken stock, ajinomoto ataupun gula sama serbuk lada putih lah. Tapi paling senang di sini saya cakap ikut cita rasa kamu sendiri lah, macam mana kamu punya mulut sendiri. Jadi macam begitulah. Lepas tu tunggu dia masak macam begini. Kalau sudah masak dia punya seafood ataupun sudah letak perasa ngam sudah, baru kasih pekat pakai tepung kanji hewan lah. Di sini saya pakai tepung kanji hewan sebab dia punya pekat ngam ataupun tidak cepat cair macam begitu lah. Jadi pastikan kamu buat di sini jangan terlampau cair, jangan terlampau pekat. Pastikan dia sederhana lah. Lepas tu last ataupun penghujung dia kasih letak telur satu biji. Pastikan dia setengah masak punya telur. Lepas tu bolehlah standby ataupun letak dia dalam hidangan yingnyong, letak di atas dia lah macam begini. Jadi siap sudahlah watan yingnyong di sini. Jadi kamu orang boleh try masak di rumah lah, baru kamu tahu dia punya rasa macam mana. Kalau setakat kamu tengok saja di sini, kamu tidak tahu macam mana dia punya rasakan. Jadi kamu try masak, kamu makan sendiri, baru kamu tahu dia punya rasa macam mana watan yingnyong. Jadi ini saja untuk sejar kamu hari ini. Itu sajalah.